Halo semuanya, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketujuh mengenai materi digital content design planning. Untuk materi ini, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, silakan dicatat poin apa saja, kemudian nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih yang disebut dengan digital content design planning ini? Ini merupakan proses strategis dalam menciptakan dan merencanakan serta mengelola konten digital yang menarik dan relevan untuk audiens target. Jadi kalau misalnya kita sebagai content creator, kita harus tahu bagaimana cara membuat desain yang atau merencanakan konten apa yang akan kita publish di media sosial kita. Nah, ini sudah kita lakukan sebetulnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan keenam. Kita kelola dulu, misalnya kayak tugasnya apa yang harus ada, bagaimana isi kontennya, dan bagaimana bisa menarik audiens. Ini juga sudah kita lakukan. Nah, dalam konten digital ini itu bisa berupa teks, gambar, video, infografis, dan bentuk media lainnya untuk disebarkan. Untuk teks kita pernah gunakan untuk blog gitu ya. Untuk website juga gambar sudah kita gunakan, infografis juga kita sudah pernah gunakan. Infografis ini sama juga dengan microblog yang kemarin kita lakukan. Dan selanjutnya yang akan kita bahas nanti adalah tentang bagaimana membuat konten digital dalam bentuk video. Nah, ini gunanya adalah untuk memperkenalkan konten kita kepada publik atau audiens sehingga audiens punya interest tersendiri terhadap eh, media bukan media terhadap konten yang kita buat gitu. Selain itu juga si konten design planning ini ketika kita sudah merencanakan kita mau membuat konten seperti apa, maka kita tahu juga goal dari konten ini tuh nanti akan seperti apa. Next, selanjutnya, eh, mengapa penting perencanaan konten digital ini? Kenapa penting? Karena proses yang melibatkan identifikasi terkait tujuannya, analisis audiensnya seperti apa, penentuan strategi dan penyampaian konten yang efektif juga seperti apa. Nah, dalam konten digital ini tentu saja kita harus tahu nih apa-apa saja yang bisa dilakukan gitu untuk menyampaikan konten yang sangat efektif ini. Apakah itu misalnya apa ya? Kan ketika ibu misalnya memberikan tugas workshop, kalian itu pasti akan menentukan gitu. Temanya mau tentang apa, gambarnya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa, isi kontennya mau seperti apa, kemudian warna yang digunakan seperti apa, bentuk desainnya seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu perencanaan dalam konten digital yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk merencanakan konten digital dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu tepat sasaran, konsisten dan mampu mencapai tujuan komunikasi yang disampaikan. Nah, mengacu terhadap tugas workshop yang sering kita lakukan, pasti kan kalian bertanya gitu. Kok kenapa ya konten saya misalnya tidak sesuai dengan kriteria atau tujuan? Balik lagi, bisa jadi satu pesan yang disampaikan itu tidak tepat sasaran. Makanya kan kenapa ada bentuk kriteria penilaian untuk melihat kontennya. Ketika itu tidak bisa tercapai, maka pesan juga tidak akan tercapai. Misalnya diinformasikan kriteria penilaiannya adalah harus ada gambar, harus ada kegiatannya jelas, tidak copy paste dan lain sebagainya. Nah, ini supaya informasinya bisa terdeliver dengan cukup baik. Selain itu juga konsisten dan mampu mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Tujuan komunikasi yang diinginkan apa? Yaitu satu orisinalitas atau otentik dari konten yang dibuat. Satu itu, dua strateginya menarik atau tidak gitu ya. Ketiga, bagaimana ketika pesan itu bisa dikemas seefisiensi mungkin sehingga orang tidak boring ketika melihat konten yang kita buat. Selanjutnya, di sini ada konsep dasar desain konten digital. Nah, si konsep dasar konten digital ini ada berbagai macam. Yang pasti ada aplikasi yang harus kalian gunakan untuk membuat kontennya. Aplikasi yang sudah kita gunakan ada Canva, ada Filmora, ada iMovie, kemudian juga ada Anchor Podcaster gitu ya. Kemudian Instagram, apalagi yang kita gunakan.
ya Canva gitu ya. Dan sekarang akan kita gunakan adalah dengan video yaitu YouTube. Nah, gunanya apa? Gunanya dan audio yang digunakan ya. Audio yang digunakan itu ada di podcast dan juga video. Gunanya adalah untuk dioptimalkan dalam berbagai platform digital. Nah, elemen-elemen ini harus dirancang dengan mempertimbangkan audiens, tujuan komunikasi, dan platform yang digunakan. Nah, konsep dasar konten digital ini akan mengacu kepada planning digital yang sudah dilakukan di awal. Jadi, jika sudah melakukan planning digital komunikasi itu di awal, maka kita bisa tahu nih elemen-elemen apa saja yang harus digunakan dan bisa sampai ke audiensnya kita. Misalnya audiensnya mahasiswa, gimana ya cara menyampaikannya dan tujuannya itu seperti apa. Karena ini mengacu kepada platform yang akan digunakan, seperti itu. Nah, di sini ada komponen utama dalam perencanaan konten digital. Dalam perencanaan konten digital, yang pertama adalah kita harus tahu dulu identifikasi tujuannya. Nah, identifikasi tujuan adalah misalnya menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui konten digitalnya, seperti peningkatan kesadaran, merek, keterlibatan, dan juga peningkatan penjualan. Artinya, identifikasi tujuan itu kita harus tahu dulu nih kira-kira kita harus tahu dulu nih kira-kira kalau misalnya eh, konten kita ini tuh tujuannya untuk siapa ya? Misalnya apa tuh apa ya namanya tuh? Aduh ibu lupa. Kayak usia, pekerjaan, demografi. Nah, jadi kita harus tahu dulu demografinya seperti apa. Kemudian juga selain itu juga kita harus tahu strategi pasarnya seperti apa supaya orang mau tertarik dengan konten yang kita buat. Nah, yang kedua adalah tentang analisis audiensnya. Nah, analisis audiens ini hampir sama, hampir sama. Mungkin mungkin kalian bertanya apa Bu bedanya identifikasi? Identifikasi itu kita ngecek dulu gitu ya. Kita ngecek dulu kira-kira siapa yang akan jadi audiensnya kita. Kemudian juga marketingnya akan seperti apa. Nah, tapi kalau analisis audiens, kita cek lagi nih. Oke, kayaknya setelah diidentifikasi, setelah dikenali gitu ya, kita analisis dulu. Karena bisa jadi nih kalau misalnya audiens kita adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini beragam. Nah, analisis audiens ini adalah kita analisis lagi gitu. Dari berbagai macam audiens ini, audiens mana aja sih yang punya ragam yang berbeda, misalnya dari karakteristiknya, kebutuhannya, preferensi. Jadi kan setiap mahasiswa beda-beda ya. Misalnya ada yang mahasiswa yang suka baca buku, ada yang mahasiswa yang suka pakai chat GPT, ada mahasiswa yang misalnya sering cari informasinya melalui YouTube gitu atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kita tahu dulu gitu karakteristiknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan juga preferensinya. Kenapa? Supaya nanti konten yang kita sajikan ke audiens itu relevan gitu. Jadi konten yang disajikan itu relevan. Nah, selanjutnya ada penentuan jenis kontennya. Kalau kita sudah tahu, sudah memilah gitu ya si analisis audiensnya, kita tentukan jenis kontennya. Nah, jenis kontennya ini yang pasti harus sesuai dengan tujuan, seperti apakah konten ini untuk blog, video, podcast, ataupun infografis. Makanya penting sekali ketika setiap ibu menyampaikan informasi pada saat workshop, tolong disimak ya, apa kriterianya seperti apa, tugasnya seperti apa. Dan kalau tidak paham, tanyakan, tanyakan, tanyakan. Kenapa? Supaya pemahaman terkait penilaian dan tugas yang ibu maksud itu sampai ke kalian gitu dan ketika kalian tidak paham atau tidak mengerti atau misalnya pemahamannya berseberangan dengan ibu itu bisa kita komunikasikan menjadi satu informasi yang sama-sama sepakat dan sepaham gitu ya. Makanya kenapa penentuan jenis konten ini sangat penting. Nah, selanjutnya, selain itu, di sini juga ada komponen utama dalam perencanaan konten digital. Eh, Komponen utama dalam perencanaan konten digital adalah satu, pengelolaan waktu. Ini sering kali kita berulang kali, kalian ini mengalami kesulitan untuk mengelola waktu. Nah, kenapa? Biasanya karena satu, terlalu banyak diskusi. Dua, ya kalau di kita memang jelas ya, karena kita ruangannya di bawah, itu faktor sinyal gitu. Tapi
karena kita sudah tahu bahwa ini adalah salah satu faktor penghambat dalam pengerjaan tugasnya, maka kita harus punya strategi gitu ya, bagaimana mengolah waktunya dan bagaimana melakukan distribusi kontennya gitu. Karena ketika kita sudah tahu melakukan pengolahan waktu, maka konten yang bisa kita publish atau kita sampaikan ke audiens itu akan tepat sasaran dan konsisten. Misalnya, oh, eh, kegiatan ini hanya akan tayang setiap jam 12 siang hari Sabtu misalnya. Nah, itu kan udah konsisten gitu ya, waktunya itu setiap hari Sabtu dan isi kontennya seperti apa. Begitupun juga dengan distribusi kontennya. Nah, distribusi konten ini adalah memilih platform digital yang paling efektif untuk mendistribusikan konten kepada audiens. Nah, salah satunya adalah misalnya apa ya, kayak memilih platformnya tuh untuk apakah itu Instagram. Kalau Instagram tuh jam apa ya, eh, peak seasonnya atau jam penuhnya itu di jam berapa gitu ya. Atau misalnya orang-orang konsumsi YouTube itu biasanya mayoritas di jam berapa ya. Nah, ini perlu sekali ada pada poin distribusi konten seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang prinsip-prinsip desain konten digital. Pada prinsip-prinsip konten digital, yang pertama adalah pastikan kalau misalnya kontennya itu mudah dipahami atau keterbacaan gitu ya. Satu, mudah dipahami, kemudian juga bahasanya digunakan secara jelas dan sederhana. Kenapa penting? Karena kenapa penting ya? Kalau misalnya si kontennya tidak menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, orang tuh akan bingung. Misalnya terlalu kaku, terlalu kemarin kan ada beberapa informasi yang sampaikan hati-hati ya, jangan menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata rasis pada kontennya. Dan itu tetap saja terjadi. Kenapa? Ketika itu terbaca, karena kan ketika di awal audiens membaca, maka dia akan, wah ini kontennya negatif, wah ini kontennya tidak mengedukasi. Nah itu hati-hati apa tersampaikan atau misalnya terbentuk opini seperti itu di audiens gitu. Makanya kenapa harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa sederhana dan jelas, jangan menggunakan bahasa daerah gitu ya. Nah, yang kedua adalah visual yang menarik. Nah, kenapa visual yang menarik ini bukan hanya berdasarkan komposisi warnanya saja, tapi juga peletakan gambar-gambar yang digunakan. Pastikan gambarnya clear, pastikan juga bisa menarik daya konten. Tulisan terlalu banyak itu juga tidak menarik. Tulisan terlalu sedikit juga itu tidak informatif. Jadi harus sesuai gitu. Makanya kemarin disampaikan pada materi sebelumnya disampaikan pastikan membuat tulisannya minimal eh, sampai beberapa kalimat gitu, bukan hanya satu kalimat pendek, tapi beberapa kalimat yang bisa menyampaikan satu paragraf saja gitu ya. Dan itu tidak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit juga informasinya, jadi pas sesuai. Yang ketiga adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini tuh perlu gitu. Jadi, kenapa? Ketika kita membuat konten digital, konten ini harus konsisten gaya dan tulisannya dari awal sampai akhir. Jadi maksudnya itu dari slide pertama sampai slide terakhir. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa platform, mereka ini kontennya sangat konsisten desainnya ya. Jadi desain dari dari pertama sampai terakhir itu sangat-sangat eh, sama gitu ya, baik desainnya, penampilannya, tulisannya dan lain sebagainya. Makanya kenapa gunakan konsistensi. Nah, konsistensi ini gunanya adalah supaya memperkuat merek. Jadi kalau misalnya ada orang pakai gambar pink, oh tahu nih kalau gambar pink itu desainnya dia. Oh tahu nih logo ini apa icon ini tuh yang biasa dipakai di konten konten creator siapa gitu bisa seperti itu sehingga jadi ikonik. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan interaktivitas. Interaktivitas ini adalah bagaimana meningkatkan interaksi dengan audiens melalui fitur-fitur interaktif seperti komentar, polling, atau tombol call action. Makanya hashtag itu juga sama, merupakan interaktif. Kemudian dibuka kolom komennya, pada captionnya diajak yuk komen yang punya perasaan yang sama misalnya. Yuk komen yang punya kondisi yang sama. Nah, itu juga sama atau misalnya kalian di video-video itu suka ada apa informasi kayak gini. Jangan lupa ya untuk di subscribe dan di like video kita kali ini
karena bisa jadi video ini bisa bermanfaat buat kamu atau juga kamu bisa share dan bisa bermanfaat buat teman kamu. Misalnya istilah-istilah seperti itu. Itu adalah interaktivitas. Artinya kalian ada rasa mengajak kepada audiensnya. Bukan rasa ya, tapi keinginan untuk mengajak audiensnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan strategi perencanaan konten. Nah, strategi perencanaan konten ini adalah melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, tadi sudah disampaikan gitu ya, harus ada identifikasi tujuannya. Tentukan tujuan kontennya itu mau apa gitu ya. Apakah tujuannya untuk joke, komedi gitu ya, hiburan, apakah informatif, edukatif gitu ya, apakah tips and trick. Nah, ini harus jelas gitu. Artinya identifikasi tujuan apa kontennya itu untuk apa gitu. Yang kedua, kenali juga audiensnya. Artinya kalau misalnya platform kalian itu tentang tips, kalian harus tahu tips ini itu apakah umum atau ada segmented tertentu, misalnya khusus anak SD tentang tips belajar gitu ya, atau misalnya untuk anak kuliahan atau anak ya atau orang-orang yang sedang mencari kerja atau ke orang tua muda gitu ya. Nah, jadi kenali audiensnya supaya bisa menjadi target konten. Nah, selanjutnya pembuatan pesan. Pembuatan pesan ini kembangkan pesan yang jelas dan konsisten sesuai dengan tujuan audiensnya. Yang tadi balik lagi tentang pengenalan audiensnya. Kalau kita sudah kenal audiens kita ini siapa, maka pesannya itu pasti akan disesuaikan dengan audiensnya karena kita sudah kenal. Nah, artinya penyesuaiannya itu seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Pembuatan pesannya. Hai Ayah Bunda, terima kasih ya sudah join di YouTube channel kita. Nah, itu misalnya seperti itu. Atau ada juga yang misalnya kayak gini, Hai guys, welcome to my channel. Nah, itu kan artinya pesan yang disampaikan adalah untuk teman-teman sebayanya gitu atau artinya yang kalangan muda bukan untuk orang tua ataupun anak-anak. Nah, selanjutnya pilih juga platformnya. Nah, platformnya ini tergantung gitu apakah mau menggunakan YouTube atau Instagram, TikTok, apapun gitu ya yang dianggap menurut kalian itu sangat efektif untuk konten yang disampaikan. Jangan sampai ketika kalian membuat misalnya konten microblog, tapi kalian cantumkan kontennya itu justru di YouTube gitu. Jadi kan nggak nyambung. Atau misalnya kalian bikin video untuk YouTube, tapi kalian publishnya misalnya di X gitu ya, di Twitter atau X gitu. Nah, itu kan nggak nyambung. Jadi sesuaikan platformnya. Kalau podcast berarti ada di Anchor Podcaster gitu ya, atau di podcaster Spotify kalau sekarang lebih terkenalnya. Atau misalnya kalau mau bikin video apa YouTube gitu. Atau misalnya kalau misalnya untuk bisa video yang lebih singkat dari YouTube gitu ya, itu bisa pakai TikTok atau pakai Reels yang ada di Instagram. Nah, selanjutnya ada pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini adalah menentukan jadwal publikasi yang tepat untuk memaksimalkan jangkauan interaksi. Jadi kalau misalnya di Spotify, Instagram, atau platform-platform yang lain, itu ada jadwal kapan sih kita bisa publish. Jadi kita udah jadwalkan sebulan, dan itu ya kita nunggu aja gitu. Dia akan publish tersendirinya. Udah terscheduling gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena biasanya kita sudah tahu jam-jam berapa saja audiens platform kita itu bakalan standby dan nunggu tentang konten kita. Itu penting banget. Kenapa? Karena itu bisa naikin engagement. Nah, tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali menjadi konten creator, maka kalian pasti akan bingung untuk mengatur waktunya. Kenapa? Bisa jadi tadi eh, kalian masih proses mengenal audiensnya, kemudian juga kalian masih coba berbagai macam platformnya, sehingga waktunya pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau kalian sudah tahu ritmenya, kalian pasti akan menentukan waktu mana yang cocok untuk mempublish konten yang kalian buat di platform yang sudah kalian pilih. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari desain konten digital. Yang pertama, pastikan prinsipnya itu adalah relevan sesuai dengan kebutuhan dan minat audiensnya. Kalau misalnya audiens yang kalian targetkan adalah ibu-ibu, nah kira-kira kontennya itu yang apa ya ibu-ibu tuh? Pasti tips and tricks, cara masak, diskon,
parenting gitu ya, itu yang relevan dengan target audiens yang misalnya kalian sudah tentukan adalah ibu-ibu gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak muda tuh apa kontennya, berarti satu, lowongan pekerjaan, dua, tips tentang kehidupan, tiga, misalnya life hack, empat, tentang relationship. Nah, itu juga dicek gitu ya, berdasarkan apa nih si audiensnya kita gitu. Yang kedua adalah konsisten. Seringkali kita pasti sebagai content creator itu stuck untuk menyampaikan ide dan gagasan kita. Kenapa stuck? Karena ya referensi kita mungkin belum banyak karena kita baru awal-awal gitu ya menjadi content creator. Sehingga untuk konsisten tuh yang tadinya harusnya kita udah punya plan timeline misalnya posting sehari sekali, nggak jadi malah seminggu sekali. Nah, itu juga nggak jadi masalah sebetulnya karena kalian kan masih mencoba, karena untuk content creator di awal pasti masih bongkar pasang, masih trial and error gitu ya. Mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Nah, begitupun juga dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Pesan-pesannya itu mau kalau di Facebook tuh nyampeinnya gimana ya? Kalau misalnya di Instagram nyampeinnya seperti apa ya? Nah, itu adalah keterlibatan dalam konsisten. Nah, selanjutnya ada interaktif. Nah, interaktif ini mendorong partisipasi dan interaksi dari audiens. Nah, interaktif ini seperti apa? Interaktif ini artinya bagaimana bisa memberikan interaksi dan mendorong audiensnya sendiri gitu ya. Misalnya dengan call to action. Jangan lupa ya kolom dan komen. Komen ya, nanti kita bakalan kasih 100.000. Misalnya bagi-bagi 100.000. Atau like yang paling banyak, maka dia akan berapa gitu hadiah. Jadi interaktif ini tuh bisa live gitu ya dengan siaran langsung atau dengan hadiah komen-komen, ayo komen terbanyak gitu, siapa yang mau baju ini komen ya di bawah gitu, atau misalnya DM ya, itu merupakan salah satu interaktif gitu yang dilakukan antara content creator dengan audiensnya. Selanjutnya adalah adaptif. Dapat disesuaikan dengan berbagai perangkat dan platform. Artinya, ketika kalian sudah cocok menemukan mana sih yang menjadi platform utama yang akan kalian gunakan. Misalnya platform utama adalah yang digunakan YouTube gitu ya. Yang platform yang utama yang digunakan adalah YouTube. Nah, artinya kalian kan harus bisa menyesuaikan, oke deh kayaknya saya maunya YouTube ini tuh bisa diakses juga informasinya atau kontennya itu di platform-platform lain. Nah, artinya kalian harus cari cara gimana supaya informasi ini tuh bisa adaptif. Makanya kan kalau sekarang udah nyambung semua ya, kita bisa share misalnya video YouTube kita ke Instagram kita, ke TikTok kita, ke akun story WhatsApp kita ataupun ke Facebook kita. Nah, dengan seperti ini maka apa ya, penyebaran dari konten yang kita buat itu bisa sangat luas. Dan sekarang kan udah jelas ya banyak banget konten-konten creator yang menjadikan eh, media digital ini sebagai sarana meraih salary atau benefitnya sendiri gitu ya, atau biasa kita sebut sebagai monetizing. Nah, di sini ada alat dan teknik dalam perencanaan desain konten. Biasanya yang digunakan adalah CMS gitu ya, Content Management System. Biasanya untuk mengolah dan mempublikasikan konten. CMS ini eh, ada platform tersendiri yang biasanya digunakan bagaimana untuk mempublikasikan konten. Jadi ini adalah katakanlah platform ketiga atau alat ketiga yang digunakan. Bisa nggak sih ini menjadi alat kedua ya? Ya nggak bisa gitu karena alat kedua yang digunakan pasti ada beberapa untuk mencapai konten yang sangat bagus. CMS ini adalah untuk mengelola dan mempublikasikan konten ini ya. Ada banyak yang digunakan. Nah, terus ada yang social media management tools untuk merencanakan dan mengatur postingan media. Nah, kalau di Meta, Instagram, YouTube dan lain sebagainya ini sudah ada gitu ya, alat-alatnya. Misalnya kan kalau sekarang tuh di YouTube berapa reach, kalau misalnya pengen dijadi monetize harus berapa like, harus berapa yang nonton video gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian juga diatur juga postingannya kapan. Jadi kita misalnya kita bikin videonya 5 gitu sekaligus, tapi maunya di postnya setiap minggu. Nah, itu ada di sosial manajemen tools
Kalau di Facebook ada Meta, Instagram juga ada Meta gitu. Kalau TikTok Ibu kurang tahu tapi ada pengaturannya gitu ya. Kemudian ada analytic tools untuk menganalisa kinerja konten dan memahami interaksi audiens. Ini kalau di Instagram, kalau kalian pakainya bisnis ya, itu kita bisa lihat jumlah viewers, engagement, usianya, daerahnya, kemudian konten yang disukainya apa, kemudian berapa jumlah like, berapa jumlah viewer dan lain sebagainya. Nah, itu ada di analytic tools. Nah, analytic tools ini biasanya digunakan untuk memperbaiki konten-konten yang sebelumnya supaya bisa sama jumlah monetasinya dengan misalnya video sebelumnya atau konten sebelumnya. Entah itu jumlah like, view, ataupun komen gitu ya. Itu alat-alat dan teknik dalam perencanaan desain kontennya. Perencanaan desain konten ini merupakan proses kompleks namun esensial. Kenapa kompleks? Ya cukup agak rumit karena kita harus belajar banget dari awal gimana cara ngelolanya, gimana cara ngemonetizingnya, terus udah kayak gitu bagaimana menghasilkan presisi warna pada saat gambar ataupun video, bagaimana suara tetap jernih pada saat melakukan podcast gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya orang sekarang beralih lagi bukan bekerja secara real gitu ya, tapi orang mulai bergeser dengan kerja secara virtual dan mandiri gitu ya. Virtual dan mandiri ini seperti apa ya tadi gitu dengan menggunakan platform-platform yang ada justru bisa lebih besar gitu ya salary-nya dibanding dengan orang yang kerja kantoran. Nah, kenapa? Karena tergantung bagaimana cara kita bisa memarketingkan atau memasarkan konten-konten yang kita miliki. Nah, keberhasilan ini akan membawa dampak yang signifikan dan pada visibilitas, engagement gitu ya. Visibilitas itu apa? Keterlihatan gitu ya. Keterlihatan orang-orang. Jadi kalau misalnya kita lihat, kok kayaknya di FYP kita makanan terus ya. Ya bisa jadi karena eh, kita cukup lama scroll satu atau dua makanan gitu ya, dan maka sistem itu terbaca bahwa oh orang ini suka nih sama makanan, makanya akan muncul di FYP itu tentang makanan semua gitu ya gitu. Terus bagaimana cara membangun bonding antara content creator dengan dengan audiensnya. Nah, itu juga ada pada engagement yang dibangun. Bagaimana cara membuat engagementnya. Makanya kenapa konten-konten creator itu rela-relaan bikin konten misalnya menghabiskan uang beberapa puluh juta gitu ya. Ya karena supaya dia bisa terbangun engagementnya dengan dengan audiens. Selain itu, ketika sudah terbangun, maka otomatis eh, dia akan meningkatkan jumlah engagement viewers dan like-nya juga gitu ya. Sehingga mempengaruhi terhadap kesuksesan satu brand atau organisasi gitu. Jadi makanya kenapa sekarang kalau beriklan itu ya udahlah pakai influencer aja ya, gunanya itu karena dia bisa meningkatkan satu brand. Banyak banget ya yang viral misalnya kayak review makanan atau review pakaian ketika sudah direview dan influencernya sangat terkenal, apalagi misalnya katakanlah udah centang biru gitu, oh, jumlah followersnya misalnya 8 juta sekian, orang kan pasti akan tertarik gitu. Makanya biaya endorse itu tinggi ya karena itu bisa balik modal buat brandnya gitu. Tapi Bu ada kok yang misalnya pakai artis tapi nggak balik modal atau pakai influencer nggak balik modal. Nah bisa jadi ada salah satu strategi yang tidak sesuai. Nah itu baru bisa digali ketika kita tahu case-nya seperti apa. Nah, perencanaan konten digital ini harus kita pahami tentang audiensnya seperti apa, tujuannya seperti apa, platform distribusi yang digunakannya seperti apa. Kenapa ini penting? Ya tadi untuk bisa lebih memahami tentang untuk bisa lebih tepat sasaran dari konten yang kita buat. Makanya kenapa harus direncanakan. Dan itu kita belajar ya meskipun keterbatasan waktu, tapi kita terus belajar gitu bagaimana untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa merencanakan konten digital itu sendiri. Karena dengan perencanaan yang tepat, konten digital dapat menjadi alat untuk yang kuat dalam pemasaran. Nah, kenapa sih dianggap kuat? Ya karena sekarang orang sudah beramai-ramai berpindah bukan lagi ke media konvensional seperti televisi, tapi sekarang sudah berpindah ke media digital karena semua informasi ada di tangan gitu ya. Jadi semua ingin dalam kondisi mudah gitu. Nah,
Selain itu, apa saja yang menjadi tantangan dalam perencanaan konten digital? Yang menjadi tantangan dalam perencanaan konten digital adalah satu, perubahan algoritma. Nah, perubahan algoritma ini tuh seperti apa? Bisa jadi karena platform media sosialnya sering mengubah algoritma dan mempengaruhi distribusi konten. Nah, kalau perubahan algoritma ini bukan dari konten kreatornya ya, tapi dari si media yang kita gunakan gitu kan. Makanya kenapa kan kayak misalnya YouTube ada aturan baru lagi gitu ya, atau misalnya Instagram ada aturan baru lagi, atau misalnya kayak apa TikTok ada aturan baru lagi ketika publish dan lain sebagainya. Makanya ada perubahan algoritma. Selain itu juga ya semakin banyak konten-konten misalnya konten pertama satu orang nih kok bikin konten makanan, semua orang review makanan. Wah, saingan makin ketat gitu. Nah, ketika saingan makin ketat, apa yang harus dilakukan? Inovasi, strategi, ide, gagasan yang baru lagi dan lagi supaya bisa meridash persaingan ini gitu. Kemudian juga ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini waktu dan anggarannya terbatas gitu ya. Biasanya balik lagi, oke kita nggak punya banyak uang, kita nggak cukup banyak research atau short gitu ya, search gitu, research ya. Misalnya kayak orang-orangnya gitu, kita tidak terlalu banyak punya cukup uang untuk beli bahan-bahan dan lain sebagainya. Artinya kita harus menggunakan ide lagi nih gimana caranya supaya itu bisa tetap memenuhi kebutuhan atau keinginan audiens kayak gitu. Tantangan-tantangan ini tentu saja harus bisa kita prediksi dan kita terus belajar gitu. Jadi banyak yang anggap gampang banget jadi konten kreator, nggak semudah itu gitu ya. Semua orang punya tantangannya tersendiri dan semua orang harus tahu bagaimana cara mengatasi tantangan. Oke, ini materi yang digunakan di daftar pusakanya. Ini adalah apa ya, ibu translatekan ke bahasa Indonesia. Jadi ini buku yang digunakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas ya. Terima kasih.